Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas belajar asik geografi. Semoga kita tetap semangat dan siap untuk menerima pembelajaran. Baik, untuk kali ini kita akan menjelaskan aspek prinsip pendekatan geografi. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu ruang lingkup dan konsep geografi, di mana dalam konsep geografi ada 10 istilah utama yang berkaitan dengan geografi. Nah, geografi memiliki ruang lingkup yang luas. Luasnya ruang lingkup geografi membutuhkan ilmu bantu dari disiplin ilmu lainnya. Dari hasil kolaborasi dengan disiplin ilmu lain itulah muncul ilmu-ilmu baru. Akan tetapi, pada dasarnya, ilmu-ilmu baru tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan aspek kajiannya, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik dalam geografi membahas segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan aspek non-fisik sering disebut dengan aspek sosial yang mencakup kajian tentang kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya, apa itu prinsip? Prinsip adalah landasan berpikir untuk melakukan kegiatan. Dalam geografi, prinsip menjadi landasan untuk mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena geosfer. Melalui prinsip geografi dapat menjelaskan gejala atau permasalahan yang terjadi di permukaan bumi. Penjelasan tersebut memudahkan pemahaman karakteristik suatu fenomena dan keterkaitannya dengan fenomena lainnya. Dan prinsip itu ada 4. Yang pertama, prinsip persebaran atau distribusi, yaitu persebaran fenomena geosfer yang tidak merata di muka bumi ini. Misalnya, penyebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Yang kedua, prinsip deskripsi, yaitu prinsip yang menggambarkan fenomena geosfer dalam bentuk data, seperti peta, diagram, dan tabel. Misalnya jumlah persebaran kepadatan penduduk Indonesia yang dilukiskan pada sebuah peta. Yang ketiga, prinsip interrelasi. Interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia yang terjadi di permukaan bumi saling berhubungan. Misalnya, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu. Yang keempat, prinsip korologi, yaitu keterpaduan antara ketiga prinsip sebelumnya. Diterapkan dengan mengkaji persebaran, interrelasi, dan deskripsi suatu wilayah pada ruang yang ditempati. Misalnya, fenomena yang ada di daerah pedesaan bisa terjadi penyebaran, struktur perumahan, dan saling hubungan antara aspek satu dengan aspek yang lainnya. Nah, berikutnya yaitu mengenai pendekatan geografi. Pendekatan geografi yang pertama yaitu pendekatan keruangan. Pendekatan ini berdasarkan sudut pandangnya pada persamaan dan perbedaan lokasi dari sifat-sifat pentingnya seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Struktur keruangan terkait dengan elemen pembentuk ruang yang merupakan kenampakan titik, garis, dan area. Sedangkan pola keruangan terkait dengan distribusi ketiga elemen tersebut. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini menekankan lingkup kajiannya pada hubungan antara interaksi organisme dengan lingkungannya. Dalam suatu ekosistem, jika ada satu elemen berkembang di atas batas maksimal, maka elemen yang lain akan mengalami penurunan kuantitas dan kualitasnya. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah, yaitu membandingkan berbagai wilayah melalui sudut pandang keruangan dan kelingkungan. Disebut kompleks wilayah tertentu karena suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang bila terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Dalam hubungan kompleks wilayah ini, ramalan dan perencangan wilayah merupakan aspek-aspek yang menelaah fenomena tertentu pada suatu region atau wilayah secara fisik atau sosial.
Nah, baiklah, dengan berakhirnya pemaparan hari ini, maka berakhir pula kajian materi kita untuk sub pokok bahasan pengetahuan dasar geografi. Untuk evaluasi, silakan kerjakan soal online melalui tautan blog yang dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.